Nabi menyebutkan misalnya ada yang dibangkitkan berbentuk monyet, ada yang dibangkitkan berbentuk babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita masih bisa melanjutkan aktivitas kita di bulan puasa. Sore ini kembali kita bersama Irama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah atau Irama Fuad. Indahnya Ramadan bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah yang telah tayang setiap sore menjelang buka puasa. Acara ini memang dikemas untuk menemani para pemirsa, para jamaah sekalian untuk menunggu buka puasa. Sudah ada beberapa bintang tamu yang hadir pada hari-hari sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, pada sore hari ini, kita kehadiran bintang tamu juga yang cukup terkenal. Beliau adalah Dr. Muhammad Tahir Alibe, STHI. Beliau merupakan salah satu dosen di IAIN Manado sekaligus anggota Majelis Ulama Indonesia di Sulawesi Utara. Pada kesempatan kali ini, Bapak Muhammad Tahir Alibe akan memberikan ceramah, memberikan kultum dan semacamnya. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Muhammad Tahir Alibe. Kepada Bapak Tahir, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwata illa billah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'mati faminallah. Bismillah masyaallah sallallahu alaihi wa alihi. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dalam sebuah riwayat, ketika Mu'az bin Jabal duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Ayyub Al-Ansari, Mu'az bin Jabal kemudian memanfaatkan waktu itu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang surah An-Naba, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Pada hari itu ketika ditiup sangkakala, fata'tuna afwaja, maka mereka datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala afwaja, berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Mu'az bin Jabal yang belum begitu memahami makna ayat ini kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa makna ayat itu? Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang makna ayat itu, Nabi terdiam sejenak, menundukkan kepala, dan dia kemudian berkata, "Wahai Mu'az, ketahuilah bahwa nanti kelak di hari kebangkitan, di hari akhirat, umatku akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 10 golongan." Dan Nabi menyebutkan golongan itu. Nabi menyebutkan misalnya ada yang dibangkitkan berbentuk monyet, ada yang dibangkitkan berbentuk babi, ada yang dibangkitkan dengan kepalanya terbalik, ada yang dibangkitkan yang tersiksa oleh pakaiannya. Pakaian yang ia pakai tetapi pakaian itu pula yang menyiksanya. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan tuli, ada yang dibangkitkan dalam keadaan tuli dan buta, ada juga yang dibangkitkan dalam keadaan baunya sangat busuk. Ada yang dibangkitkan menjulurkan lidahnya. Dan saya kira ini adalah bahasa-bahasa tamsil, bahasa-bahasa perumpamaan dari Rasulullah SAW agar kita memahami bahwa pada hakikatnya nanti di hari akhirat kita akan dibangkitkan dengan bentuk yang berbeda-beda. Nabi SAW kemudian menjelaskan
satu demi satu penyebab kenapa ada orang yang dibangkitkan berbentuk monyet, ada yang dibangkitkan berbentuk babi, ada yang dibangkitkan kepalanya terbalik, kemudian dalam keadaan buta, dalam keadaan tuli, tersiksa oleh pakaiannya dan lain sebagainya. Nabi menyebutkan bahwa orang yang dibangkitkan berbentuk monyet adalah orang yang ketika hidup di dunia suka menyebarkan fitnah. Dengan lisannya ia menyebarkan fitnah kemana-mana untuk mencelakai orang lain, untuk menjelekkan orang lain. Yang berbentuk babi adalah orang yang suka memakan makanan haram, hasil curian, hasil korupsi, hasil rampokan dan lain sebagainya. Itu yang ia makan, itu yang ia berikan kepada keluarganya, itu yang dia berikan kepada orang lain. Ada yang kepalanya terbalik. Kata Nabi SAW, orang yang seperti itu adalah orang yang suka memakan makanan riba, hasil korupsi. Ada yang tersiksa oleh pakaiannya. Kenapa demikian, wahai Rasulullah? Nabi menjelaskan orang yang seperti itu adalah orang yang ketika hidup di dunia suka memamerkan jabatannya, suka menyalahgunakan jabatannya, suka menggunakan hal-hal jabatan pakaian yang ia miliki untuk menyakiti orang lain. Dengan pakaiannya ia menyakiti orang lain, dengan pakaiannya ia menyalahkan jabatan, dengan jabatannya ia kemudian melakukan korupsi dan lain sebagainya, maka kelak karena dengan pakaian yang sama ia gunakan untuk menyakiti orang lain, maka di hari akhirat nanti dengan pakaiannya pula, dengan jabatannya pula, dengan pangkatnya pula, ia pun akan tersakiti oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakaian yang ia pakai tetapi pakaian itu pula yang menyiksanya. Ada yang kemudian dalam keadaan buta dan tuli. Kenapa demikian ya Rasulullah? Nabi menjelaskan orang yang seperti itu adalah orang yang takjub dengan amalnya, orang yang bangga dengan amalnya, orang yang sombong dengan amalnya. Mungkin karena dia rajin membaca Al-Quran, rajin pergi salat berjamaah, rajin melaksanakan qiyamul lail, rajin melakukan puasa Senin Kamis, dan lain sebagainya, melakukan haji, melakukan umrah. Dengan itu ia takjub dengan amalnya, dia sombong dengan amalnya sampai kemudian ia berkata, saya lebih layak masuk surga daripada dia. Nah, orang-orang yang seperti ini, kata Nabi SAW, itu akan dibangkitkan dalam keadaan tuli. Ada juga yang menjulurkan lidahnya, kata Nabi SAW. Kenapa ada orang yang seperti itu? Kata Nabi SAW, adalah orang yang seperti ini adalah seorang ulama atau hakim yang dengan lisannya, dengan lidahnya, dia memutuskan sebuah perkara, dia menyampaikan sesuatu tetapi tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, dan tentu saja hal ini yang sangat kita takuti. Seorang ulama, seorang ustadz yang selalu memberi ceramah, tetapi apa yang ia ceramahkan, apa yang ia sampaikan, tidak ia lakukan. Hal-hal yang seperti ini yang akan menimpanya nanti kelak, kata Nabi SAW, itu akan menjulurkan lidahnya. Nah, oleh ulama sufi, riwayat-riwayat seperti ini kemudian disebut dengan tajassumul amal, perwujudan amal. Jadi, kata Ibnu Arabi, setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ia ciptakan itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ciptaan awalnya. Misalnya, kambing diciptakan sebagai kambing, maka ia akan kembali seperti kambing, sebagaimana kambing. Mangga diciptakan sebagai mangga, ia akan kembali sebagai mangga. Jeruk diciptakan sebagai jeruk, maka ia akan kembali seperti jeruk. Tetapi manusia, kata Ibnu Arabi, diciptakan sebagai manusia, tetapi ketika ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ia berbentuk monyet, bisa jadi ia berbentuk babi, bisa jadi ia berbentuk kambing, bisa jadi dia kepalanya terbalik dalam keadaan buta sekaligus tuli dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena itu diakibatkan oleh amal-amalnya, diakibatkan amal-amal yang ia lakukan ketika hidup di dunia. Orang yang suka menyebarkan fitnah, kata Nabi, itu akan dibangkitkan berbentuk monyet. Orang yang suka memakan makanan haram itu akan dibangkitkan berbentuk babi. Sekali lagi, ini hanyalah bahasa tamsil, tentu saja bisa jadi tidak seperti atau mungkin memang seperti itu nanti nanya kita. Tetapi yang jelas
satu hal yang harus kita garis bawahi bahwa amal-amal itu menentukan wujud kita. Jadi manusia ini pada hakikatnya itu dalam setiap waktunya, dalam setiap saat itu melukis dirinya. Kita sedang melukis diri kita. Apakah lukisan itu indah, itu tergantung oleh amal kebaikan kita. Apakah lukisan itu buruk, misalnya jelek, itu tergantung oleh amal-amal kita. Kalau amal buruk yang kita lakukan, maka itu akan membentuk lukisan itu menjadi makhluk yang sangat menakutkan. Tetapi kalau lukisan itu, amal itu indah, maka kita sedang melukis diri kita dengan wujud yang sangat indah. Nah, kata ulama paling tidak katanya ada 3 hal yang disebut tajassumul amal. Yang pertama, tajassumul amal itu akan terjadi. Yang pertama, amal-amal kita akan membentuk jati diri kita. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ya setiap kali kita melakukan amal, maka pada hakikatnya kita sedang membentuk satu makhluk, kita sedang membentuk diri kita seperti apa nantinya kita ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian yang kedua, amal-amal kita akan diciptakan Tuhan dalam wujud makhluk yang menyertai kita. Ini yang perlu kita pahami. Jadi semua yang kita miliki, istri, harta, jabatan, kekayaan, dan sebagainya, seluruh yang kita miliki itu, ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyertai kita, yang begitu setia menyertai kita hanyalah amal kita. Apakah amal itu baik atau amal itu buruk, itulah yang selalu menyertai kita di alam barzah, di alam kubur, sehingga hari kebangkitan. Menurut riwayat ketika kita dimasukkan di liang lahat, kemudian seluruh keluarga kita kembali ke rumahnya masing-masing, maka ada satu makhluk yang selalu menyertai di alam barzah, dan kita bertanya kepada makhluk itu karena makhluk itu mirip sekali dengan kita, mirip. Maka kita bertanya, siapakah Anda? Maka makhluk itu akan berkata, saya adalah amal-amalmu. Aku adalah amal yang engkau lakukan selama di dunia. Jadi kalau amal itu baik, maka makhluk itu akan berbentuk baik dan akan selalu menghibur kita di alam barzah. Tetapi kalau amal itu buruk, maka itu akan membentuk makhluk yang buruk, dan itulah yang selalu membuat kita takut ketika di alam barzah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, amal yang kita lakukan akan berwujud dalam bentuk dampak atau akibat. Maksudnya begini, kalau kita membuang sampah misalnya sembarangan, maka alam itu, sampah itu akan membalas kita dengan baunya yang sangat busuk. Kalau kita membuang sampah sembarangan misalnya di got atau di mana dan lain sebagainya, maka ketika datang hujan deras, banjir dan lain sebagainya, maka itu akan menjadi penghalang untuk mengalirnya air, dan pada akhirnya air itu akan masuk di rumah-rumah kita, dan seluruhnya itu akibat dari amal-amal kita, dari perbuatan-perbuatan kita. Nah, karena itu ini yang disebut tajassumul amal, yang 3 tadi. Nah, yang kedua yang ingin saya tekankan bahwa ternyata pada hari akhirat nanti, jadi jangan membayangkan di hari akhirat itu, di akhirat ketika misalnya malaikat bertanya kepada kita, man rabbuka, atau di alam barzah, man rabbuka, man imamuka, man kitabuka, dan lain sebagainya, atau di alam akhirat nanti, jangan membayangkan bahwa setiap makhluk itu ditanyakan satu demi satu, akan risih dan akan sangat ribut di alam barzah kalau kemudian setiap makhluk ditanya satu demi satu. Tetapi yang saya pahami dan berdasarkan bacaan yang saya dapati bahwa ternyata amal-amal kita itu berbentuk dalam wujud yang hakiki. Mungkin saya misalnya berbentuk ini kelihatan seperti ustadz atau seperti ulama, tetapi pada hakikatnya mungkin saya adalah binatang yang sangat menakutkan. Atau mungkin jadi kita melihat ada orang yang begitu kelihatan misalnya menarik pandangannya, tetapi pada hakikatnya di alam hakikat wujudnya itu adalah makhluk yang sangat menakutkan. Nah, inilah yang kemudian disebut di surah Yasin itu, al-yauma nakhtimu ala afwahi wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi pada hari itu ketika mulut kita nakhtimu ala afwahihim, bahwa Allah mengunci mulut kita, jangan membayangkan mengunci itu dipakaikan gembok dan lain sebagainya. Nakhtimu ala wa tukallimuna aydihim,
Dan ketika dikunci mulut kita, tidak bisa berbicara apa-apa, wa tukallimuna aydihim. Yang berbicara adalah tangan kita. Kalau tangan kita pernah memukul, maka tangan kita akan berkata, saya memukul. Dengan tangan apa? Dengan tangan kiri. Pada waktu apa? Waktu ini dan sebagainya. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan bersaksilah kaki kita misalnya bahwa saya pernah pergi salat berjamaah dengan kaki yang sama, saya pernah menendang orang lain dengan kaki yang sama, saya pernah menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Intinya adalah bahwa pada akhirat nanti segala sesuatunya itu tergantung dari amal-amal kita. Nah, karena itu pada bulan Ramadan ini mari kita sempatkan waktu dengan memperbanyak melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah amal ibadah mahdah atau ibadah muamalah. Karena itu bulan Ramadan ini adalah bulan penuh kasih, bulan yang menunjukkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Saya memahami bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan begitu kasih sayangnya kepada hambanya. Pada hakikatnya Allah tidak menginginkan hambanya kelak masuk di neraka, tersiksa di neraka. Karena itu Allah menyiapkan setiap tempat-tempat menggunakan waktu itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira hanya ini yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Muhammad Tahir Aliba yang telah memberikan ceramahnya yang sangat menyentuh. Semoga para pemirsa dimanapun Anda yang menyaksikan ini bisa mengambil pelajaran dan mendapatkan hikmah dari apa yang disampaikan. Pemirsa yang budiman, acara ini sekali lagi hanya bisa disaksikan di channel YouTube Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Oleh karena itu kami mohon kepada semuanya untuk menonton, kemudian share dan subscribe acara ini. Tiap sore kami menghadirkan satu bintang tamu untuk berbicara, memberikan pelajaran, memberikan kisah hikmah melalui acara Irama Fuad atau Indahnya Ramadan bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Untuk kesempatan sore hari ini kita cukupkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.